Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary dengan NPM 1022010058. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab soal UAS AIK. Di mana soalnya adalah yang pertama, apa yang Anda pahami dengan ibadah mahdah dan ghairu mahdah, sertakan dengan contohnya. Ibadah mahdah adalah ibadah khusus, sedangkan ibadah ghairu mahdah atau ibadah umum merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, untuk apa Allah mewajibkan sholat? Berikan dalil yang mewajibkan perintah sholat. Sholat adalah panggilan Allah. Olehnya sebagai umat muslim wajib hukumnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sebagai bentuk ketakwaan umat kepada Allah, karena yang memberi nikmat kehidupan di muka bumi adalah kuasa Sang Pencipta. Dalilnya adalah kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Soal ketiga, apa yang membedakan antara akhlak dan etika atau moral, sertakan dengan dalilnya. Kalau akhlak lebih bersifat transkendal karena berasal dan bersumber dari Allah, maka etika dan moral bersifat dinamis dan nisbi karena merupakan pemahaman dan pemaknaan manusia melalui elaborasi ijtihadnya terhadap persoalan baik dan buruk demi kesejahteraan hidup manusia dan kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Adapun dalilnya adalah sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 22. 4. Bagaimana pandangan Islam terhadap toleransi antar umat beragama? Apa saja batasan dalam toleransi? Toleransi antar umat beragama yang berbeda termasuk dalam salah satu risalah penting yang ada dalam sistem teologi Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan pada kita cara untuk menghadapi keragaman yang memang tidak bisa dipungkiri, yaitu dengan menerima perbedaan sebagai nikmat dan rahmat. Batasannya itu terbagi atas dua, yaitu pertama, batasan toleransi secara sosiologis, yakni menghormati orang yang secara individu. Terus batasan yang kedua yaitu batasan toleransi secara teologis yang berkaitan dengan agama. Soal kelima, jelaskan bagaimana Islam mengatur penggunaan harta, pangkat, dan jabatan. Menurut agama Islam, kekayaan diartikan pula sebagai suatu jalan menuju kejayaan, seperti yang tersirat pada Quran surah Al-Ahzab ayat 10-12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu yang beriman kepada Allah dan Rasulullah dan berijtihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang baik bagi kamu. Jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai dan tempat tinggal yang baik di dalam surga. Itulah kemenangan agung. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.